Shalom sahabat dimanapun berada, senang bisa kembali bersama. Saat ini kita memulai ibadah kita GKI Host Online Service. Mari kita mau membawakan lagu praise kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau bilang terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebelum firman, kita mau masuk dalam doa dulu. Mari kita doa bersama. Bapa, kami memulai Tuhan firman kami Tuhan. Bapa, Engkau yang urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat Tuhan, agar semua yang disampaikan Bapa benar-benar menurut firman-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan Tuhan waktu ini Bapa semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Urapi kami juga Tuhan, buka hati dan pikiran kami Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami terus berdoa dan terus tidak hentinya kami mengucap syukur. Amin. Well, hello, shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan banget nih, hari ini saya dikasih kesempatan lagi untuk melanjutkan sesi saya yang ketiga. Kalau di sesi saya yang pertama kemarin kita membahas soal krisis, sesi yang kedua kita sempat membahas tentang awakening. Hari ini saya mau dig deeper into Christian hope. Apa sih yang dimaksud dengan Christian hope?
Maybe some of us agak confused ya dengan the essential meaning of Christian hope. Apakah Christian hope itu artinya suatu sarana yang kita bisa gunakan untuk mengabulkan apapun yang kita inginkan? Contohnya nih ya, kalau kita masih single nih, kita bergumul untuk dapat pasangan hidup. Nah, dengan Christian hope itu membantu saya untuk akhirnya saya mendapatkan pasangan hidup. Atau mungkin saya punya keinginan untuk dapat mobil, dapat keinginan untuk beli rumah, for instance. Apakah dengan Christian hope itu melancarkan keinginan kita untuk dapat membeli rumah dan membeli mobil? Atau mungkin Christian hope itu contohnya nih bagi anak-anak muda nih, dengan ambisi-ambisi mimpi yang kita miliki, karir semuanya, dan dengan Christian hope itu sebagai suatu sarana untuk melancarkan nih supaya keinginan kita terkabul. Apakah itu yang dimaksud dengan Christian hope? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau? Nah, hari ini kita mau belajar lebih dalam tentang apa sih the essential meaning of Christian hope. Apakah Christian hope itu hanya membuat kita menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, atau menjadi sesuatu yang hebat dari sebelumnya? Menarik kan? Kalau cara dunia mungkin ya buah-buahnya bisa dibilang iyalah gitu, karena itu akan membuat kita berbeda dari hidup kita yang sebelumnya sampai hidup kita setelah mengenal Yesus itu harus berbeda. Nah, tapi kalau keinginan-keinginan itu berkaitan dengan keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan duniawi, nah kita mau double check lagi nih, apakah itu sudah sesuai dengan maunya Tuhan atau belum? Kalau belum sesuai maunya Tuhan, nah biasanya nih kita masih belum dapat the actual meaning of Christian hope. Mungkin kita masih salah menginterpretasikan apa sih yang dimaksud, yang benar-benar menjadi definisi Christian hope itu sendiri. Nah, kita mau sama-sama serahkan 20-30 menit ke depan untuk membahas lebih dalam soal Christian hope. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita sama-sama dalam doa. Let's pray. Father, we thank you so much for this time. Aku bersyukur karena Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau mengizinkan kami untuk ada di tempat ini, dan kami mau membuka hati kami, menyiapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Aku berdoa supaya Roh Kudus berbicara pada setiap kami di season apapun kami, dalam keadaan apapun kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini beresonasi dan menjamah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Roma 8 ayat 24 sampai 30. Nah, di situ firman Tuhan mengatakan, karena dengan berharap maka kita diselamatkan. Tetapi kalau apa yang kita harapkan itu sudah kita lihat, maka itu bukan lagi harapan. Sebab siapakah masih mengharapkan sesuatu yang sudah dilihatnya? Tetapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, maka kita menunggunya dengan sabar. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Maka Allah yang mengetahui isi hati manusia mengerti kemauan Roh itu. Sebab Roh itu memohon kepada Allah untuk umat Allah, dan sesuai dengan kemauan Allah. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara. Begitulah Allah memanggil mereka yang sudah ditentukannya terlebih dahulu, dan mereka yang dipanggilnya itu dimungkinkannya berbaik kembali dengan Dia, dan mereka yang dimungkinkannya berbaik kembali dengan Allah mengambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Nah, firman Tuhan mengatakan harapan atau Christian hope adalah sesuatu yang belum kita lihat. Karena kita belum melihat, makanya kita menunggu dengan sabar. Nah, sebetulnya kalau dipikir-pikir betul juga sih ya. Kalau kita lagi menunggu supaya kita dapat jodoh, menunggu supaya karir kita tercapai, sampai kita sampai di ujung goal hidup kita, pasti kita menunggu dengan sabar. Dan sebetulnya kalau kita mau baca dalam Roma 8 ini sudah align sih. Nah, masalahnya di situ juga ada satu ayat berbicara bahwa keinginan kita itu benar-benar sudah sesuai dengan keinginan Tuhan atau belum.
Masalahnya kalau keinginan kita belum seperti keinginan Tuhan, itu membuat kita kadangkala bukan berharap, malah justru kita kecewa dan kita kemudian jalan membelakangi Tuhan. Nah, dalam Roma 8 ayat 22 sampai 23, di situ juga dibilang, kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh karena menderita. Seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayi. Ini adalah gambaran seperti orang-orang yang sudah menerima janji dari Tuhan dalam hidupnya. Nah, apa sih panggilan dalam hidupmu? Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus pastinya ya, kita itu sebetulnya sedang dalam waiting season. Waiting season itu bukan hanya waiting untuk dapat jodoh, waiting untuk dapat promosi di tempat kerja, tapi waiting yang dimaksud ini adalah waiting until the calling of God atau janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Apa sih? Coba pikir-pikir lagi, apa sih janji Tuhan dalam hidup kita? Kalau belum punya, tanya sama Tuhan, apa sih Tuhan janjimu dalam hidupku? Apa sih Tuhan panggilanmu dalam hidupku? Nah, itu kita harus tanya dulu sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita belum tanya pertanyaan ini, artinya kita missing the big point of being a Christian. Karena as a Christian, kita sudah mengambil tubuh yang baru, hidup yang baru, kita imitate Christ, sekarang Christ living in us. Jadi kita perlu tahu apa sih tujuan hidup kita. Kalau kita sudah dikasih hidup yang baru, berarti harus ada purpose yang baru juga dong. Nah, waktu kita sudah menerima tujuan hidup kita sudah tahu calling kita ya, itu biasanya kita seperti seorang ibu yang mau melahirkan bayinya gitu. Dia carrying a vision, dia carrying 9 bulan ya, mengandung bayi itu rasanya pasti nggak enak kan, rasanya pasti ada sesuatu yang pengen cepet-cepet keluar dari tubuhnya. Nah, itu yang terjadi ketika kita sedang menerima visi atau calling yang dari Tuhan. Nah, dan bukannya seluruh alam saja yang mengeluh, kita sendiri pun mengeluh di dalam batin kita. Kita sudah menerima Roh Allah sebagai pemberian Allah yang pertama, namun kita masih juga menunggu Allah membebaskan diri kita seluruhnya dan menjadikan kita anak-anaknya. Nah, dalam penantian, dalam masa-masa penantian sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, itu tuh tantangannya banyak. Karena kita menghadapi keraguan-raguan, kadang setiap hari kita bertanya, bener nggak sih Tuhan bilang kalau aku harus di Australia? Bener nggak sih Tuhan kalau Tuhan panggil aku harus kuliah di tempat ini? Bener nggak sih Tuhan kalau Tuhan panggil suatu saat aku akan masuk dalam kehidupan berumah tangga? Bener nggak sih Tuhan suatu saat Tuhan panggil aku sebagai seorang pemimpin? Kita menghadapi banyak pertanyaan di kepala kita. Nah, karena itu waktu kita menanti sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, kita perlu awake, kita perlu tetap terbangun, terjaga, jangan sampai kita tertidur. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 11 sampai 14, di situ dibilang begini. Efesus 5 ayat 11 sampai 14. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sebaliknya, hendaklah kalian menelanjangi hal-hal semacam itu, sebab hal-hal yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi itu untuk dibicarakan pun sudah memalukan. Segala sesuatu yang disoroti di dalam terang akan kelihatan dengan jelas. Sebab semua yang dapat dilihat dengan jelas adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tertidur, dan bangkitlah dari kematian, Kristus akan bercahaya atasmu. Bangunlah hai engkau yang tidur. Perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Di sini dibilang perbuatan-perbuatan yang sembunyi. Jangankan dilihat, diperbincangkan pun sudah memalukan gitu. Kalau dalam Efesus 5 ini dibilang. Nah, makanya kita juga harus awake dong ya. Kita jangan sampai waktu kita menunggu ya, kadang kita merasa kayak lonely, kita merasa kayak wah, saya kayaknya nggak mungkin deh, I cannot make it. Kadang-kala kita juga sudah merasa udah aku give up deh gitu. I don't think I can make it through gitu. Tetapi di sini adalah momen-momen yang krusial. Kita harus kembali lagi kepada Tuhan nih. Kita harus minta lagi sama Tuhan. Kalau kita udah gak kuat menunggu, minta lagi Tuhan, kuatin lagi Tuhan supaya aku bisa menunggu sampai janji itu digenapi dalam hidupku. Nah, itu yang menjadi esensial. Yang pertama adalah you are in the waiting season. Kalau kita sekarang sedang ada dalam Christian Hope mode, artinya kita itu sedang dalam waiting season. Dan yang kedua, kita itu harus spiritually awake. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Christian Hope? Apakah Christian Hope itu ternyata hal-hal yang kelihatannya
seperti aku pengen apapun itulah, yang penting desire, yang penting aku punya keinginan, yang penting aku punya imagination atau mungkin daydreaming. Kemudian kita minta Tuhan untuk menggenapi dalam hidup kita. Nah, ada satu pertanyaan yang lucu. Firman Tuhan pernah bilang begini, mintalah maka akan diberi. Firman Tuhan juga sempat bilang bahwa mintalah supaya ketika kamu menerima, Tuhan Yesus yang berkata bahwa ketika kamu menerima, nama Bapakku dipermuliakan. Kemudian ada salah satu teman datang, nah gimana kalau aku minta supaya menang lotre? Nah, pertanyaan yang sangat aneh juga kan. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen harus sudah tahu nih bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, apakah lotre itu merupakan kehendak Tuhan? Apakah lotre itu keinginan yang datangnya dari keinginan daging kita atau keinginan Tuhan? Nah, itu yang kita harus cek. Setiap permohonan bisa kita naikkan kepada Tuhan, tapi kita harus tahu apakah pergumulan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Nah, dalam Matius 6 ayat 10, di situ dibilang begini, Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di surga. Nah, keinginan Tuhan itu yang terjadi di bumi, itulah yang menjadi fokus kita. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati di surga. Berarti Christian Hope itu bukan hal-hal yang kita yang decide. Sebetulnya Tuhan yang decide. Hope atau harapan yang ada dalam hidup kita tuh Tuhan yang taruh. Desire dalam hatimu Tuhan yang taruh gitu loh. Jadi tanya dulu sama Tuhan apa nih gitu. Ayo buat yang belum pernah tanya sama Tuhan, ayo saya undang untuk kita mulai tanya sama Tuhan apa sih yang Tuhan mau gitu. Jadi firman Tuhan mengatakan Engkau Raja kami. Kalau Tuhan itu yang bertakhta, Tuhan itu yang menjadi raja. Seorang raja, keputusan itu selalu di tangan dia. Dia tahu yang terbaik bagi rakyatnya. Dia tahu yang terbaik bagi umat-umatnya. Apalagi Bapa yang baik, Allah yang kita sembah, yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang sudah mengorbankan anaknya sendiri. Kebaikan hatinya itu sudah dipublish gitu. Semua orang sudah tahu bahwa wah, Allah yang luar biasa itu Allah yang kita sembah gitu. Nah, kalau raja memerintah atas hidupmu, dia juga yang akan menentukan apa yang terbaik dalam hidupmu. Seorang raja, mereka akan melihat potensi. Contohnya, seorang prajurit yang dilatih dalam beberapa tahun, kemudian dia memperoleh prestasi yang bagus, pasti seorang raja ini akan berpikir, oke, karena engkau sudah melakukan hal yang setia, engkau loyal, aku akan naikkan lagi pangkatmu. Nah, seperti itulah. Jadi bukan keinginan kita, Tuhan yang decide. Nah, kalau kita baca lagi dalam perjanjian lama ya, ada orang-orang Yahudi masih percaya bahwa apapun yang mereka hasilkan, apapun imbalan yang mereka dapat itu karena mereka melakukan hal yang baik dalam hidup mereka, good works. Padahal Paulus sempat bilang bahwa keselamatan kita itu bukan karena good works. Apa yang kamu terima, imbalan apa yang kamu terima sekarang ini bukan karena pekerjaan baik yang kamu lakukan, tapi karena apa? Karena iman, karena faith, dan juga karena kasih karunia Allah. Dalam Roma 6 ayat 14 disitu dibilang begini, dosa tidak boleh menguasai kalian karena kalian tidak lagi hidup di bawah hukum agama Yahudi, tetapi di bawah rahmat Allah. Nah, ini satu hal yang perlu kita ingat, karena dalam hidup kekristenan kita ini bukan karena kita melakukan hal baik. Nah, kadang-kala kita merasa seperti itu. Oke, kalau Tuhan tidak bisa mengabulkan keinginan aku, ya sudah, aku bekerja dengan keringatku sendiri, dengan jerih payahku sendiri, aku akan mengejar. Nah, firman Tuhan mengatakan cuma ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak mengejar Allah, berarti kita mengejar uang. Nah, siapa yang jadi master kita? Kita mau uang yang jadi master kita atau Allah yang menjadi master kita? Nah, kenapa harus uang? Karena ternyata kalau kita melihat lagi, keinginan-keinginan daging itu ternyata berkaitan dengan uang. Dan uang sebetulnya adalah akar dari segala dosa. Karena dengan uang kita bisa lupa saudara, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak etik ya, tidak banyak hal yang kita bisa injustice gitu, karena kita fokus kepada uang, fokus kita bukan kepada Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita sama-sama meneliti nih hati kita, menilik hati kita lagi, apakah kita sudah memperoleh definition Christian Hope yang benar. Karena kalau kita salah, kita akan kecewa, dan kalau kita kecewa, ujung-ujungnya kita membuang salvation atau keselamatan yang Tuhan
sudah berikan. Kemarin kita sudah bahas tentang krisis, kita sudah terlewat dari krisis, kemudian kita awakening, kita sudah bangkit lagi. Nah, kalau di Christian Hope ini kita gagal, nah sia-sia pekerjaan keras kita selama ini untuk kita menjaga hati kita untuk tetap stay dengan Tuhan. Nah, ternyata saya di sini mau membahas ada 3 level of Christian hope. Nah, ada 3 level of Christian hope. Nah, yang pertama adalah hope for personal life, hope untuk hope untuk individual atau diri pribadi kita. Nah, sekarang kalau dalam Yohanes 15 ayat 15 sampai 16, di situ dibilang begini, kalian tidak lagi kupanggil sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kupanggil sahabat, sebab semua yang kudengar dari Bapa sudah kuberitahukan kepadamu. Bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak, buah-buah yang tak dapat binasa. Maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah satu sama lain. Nah, firman Tuhan sangat jelas di sini. Kita sekarang bukan lagi hamba, kita sekarang adalah sahabat Allah. Wah, congratulations, kita harus tepuk tangan. Itu adalah hal yang luar biasa karena kita bukan lagi seorang hamba. Kita sudah dibebaskan karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Sekarang kita dilayakkan untuk menjadi sahabat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan memanggil kamu lagi sebagai hamba. Hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya. Nah, sekarang kalau sebagai sahabat nih ya, gak mungkin dong kalau Tuhan itu tidak kasih tahu tujuan hidupmu. Gak mungkin dong kalau Tuhan itu gak kasih tahu visi dalam hidup kamu. Gak mungkin kalau Tuhan itu bakal ninggalin kita tanpa ada purpose dalam hidup kita. Nah, kadangkala ada 2 kemungkinan. Yang pertama, orang itu bisa bandel. Atau yang kedua, mereka mendengar suara Tuhan tapi mereka mengeraskan hati mereka. Nah, jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, make sure apakah kita sudah mengeraskan hati kita untuk mengizinkan Tuhan memberitahu, atau kita emang sudah dengar dari Tuhan tapi kita bandel nih, kita kemudian Tuhan, seperti Yunus for instance, Tuhan kayaknya Tuhan manggil orang yang salah deh, panggil yang lain aja deh Tuhan. Nah, ada kemungkinan seperti itu yang kadang kita miss out. Jadi sangat penting bagi kita untuk kita tidak salah mengerti definisi dari Christian Hope. Ternyata Christian Hope itu kita tuh berharap sesuatu berdasarkan kemauannya Tuhan juga gitu loh. Akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak, buah-buah yang tidak dapat binasa. Nah, artinya keinginan itu berdasarkan dengan keinginan yang eternal, keinginan tidak dapat binasa. Karena di sini bilang buah-buah yang tidak dapat binasa. Nah, memang betul Christian Hope itu buah-buahnya itu membuat kita tuh terlihat berbeda. Dulu kita nggak bisa berdoa, sekarang kita bisa berdoa powerfully. Nggak hanya itu, orang yang sakit disembuhkan. Nggak hanya itu, orang yang cari pekerjaan minta doa ke teman-teman dapat pekerjaan. Orang yang kehilangan arah, depressed, having anxiety, pergi ke saudara, kemudian dapat solusi, kemudian jadi lebih tenang lagi. Nah, itu semua kan hal-hal yang hebat, tapi harus stick dengan apa sih tujuannya, karena kita melakukan eternal thing. Nah, kita tuh sebetulnya sedang menginvestasikan sesuatu yang sifatnya kekal, bukan investasi sesuatu yang sifatnya sementara. Seperti kalau kita beli rumah, investasinya sementara kan. Kalau kita sudah mati, kita juga tidak akan membawa rumah itu bersama-sama dengan kita kan. Nah, hari ini kita sudah tahu bahwa untuk personal life kita sudah menjadi sahabatnya Tuhan. Coba bilang, kalau ada orang-orang di samping kiri atau kanan, bilang, kamu sekarang sahabat Allah, kamu sekarang bukan hamba lagi, kamu adalah sahabat Allah. Artinya hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia yang tidak percaya kepada Tuhan akan diberitahukan kepada kamu, karena engkau sudah punya privilege, engkau menjadi sahabat Allah. Nah,
Dalam Efesus 1 ayat 18 di situ dibilang begini. Efesus 1 ayat 18, saya memohon agar Allah membuka pikiranmu. Ini Paulus yang berkata, sehingga menjadi terang, supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Juga supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Nah, kadang kita berpikir, wah kalau cuma maunya Tuhan, gimana kalau maunya Tuhan itu bikin aku jadi nggak semangat lagi? Gimana kalau maunya Tuhan itu bikin aku jadi sedih? Nah, kadang-kala kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak peduli sama kesenangan hati kita. Enggak, Tuhan itu peduli. Tuhan itu nggak mungkin taruh desire tanpa provide emotional feeling yang membuat kita jadi antusias dan semangat untuk mengiring panggilan Tuhan. Nah, di situ dibilang begini, saya memohon agar Allah membuka pikiranmu. Pikiran kita akan dibukakan kok, gitu. Jangan khawatir. Waktu kita dikasih satu visi, satu purpose, nggak mungkin Tuhan langsung udah sana, kamu kerjakan itu sendiri. Enggak, Tuhan akan sedikit-sedikit peel off. Tuhan sedikit-sedikit akan mengupas. Tuhan sedikit-sedikit akan membuka pikiran kita sehingga menjadi terang, menjadi jelas. Nah, jadi panggilan dan visi itu bukan jadi beban lagi, tapi itu menjadi suatu kerinduan untuk dilakukan, gitu. Supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Juga supaya kalian tahu betapa melimpah. Nah, pasti vision itu, provision itu datang dengan berkat-berkat. Nah, sekarang coba deh saudara-saudara pikir, teman-teman pikir, kalau kita kerja di suatu company ini pengen kita pergi ke satu tempat ya, mungkin interstate gitu, contohnya ke Queensland for instance. Nah, waktu kita dikirim ke Queensland, gak mungkin lah ya kita disuruh pergi, sudah kamu pergi dan kamu isi kamu fill up posisi ini di sana dalam 1 bulan atau 2 bulan. Pasti mereka akan memberikan akomodasi, mereka akan berikan tiket pulang pergi, mereka juga pasti akan tukar biaya makan, ya kan? Jadi nggak mungkin kalau tanpa provision dari company. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita, contohnya pergi ke daerah-daerah yang terpencil untuk mendidik anak-anak di sana, Tuhan tidak mungkin panggil tanpa provision. Tuhan pasti akan kirim provision, Tuhan pasti kirim resources, Tuhan. Nah, masalahnya adalah kalau kita tidak memenuhi panggilan Tuhan, itu yang jadi permasalahan. Apakah kita akan mendapatkan provision dari Tuhan atau enggak? Kalau kita dapat provision, mungkin provision itu bukan dari Tuhan, itu provision dari kerja keras kita sendiri. Seperti balik lagi earlier kita talking about is money your master or God is your master? Because if God is your master, Dia Allah yang kaya, Allah yang dengan kekayaannya luar biasa, Dia bisa saja memberkati kita kapan saja sesuai dengan keinginan Dia. He is our boss. So kalau kita dapat calling dari Tuhan, lakukan aja, karena Tuhan pasti provide apa yang kita perlukan. Nah, jadi itu tadi yang pertama adalah hope for personal life. Yang kedua adalah hope for community. Nah, kalau levelnya udah naik dikit nih sekarang, oke, personal life, aku sudah dapat purpose, aku tahu Tuhan akan provide, aku sekarang tahu status aku sebagai sahabat Allah, hal-hal misterius yang Tuhan ketahui akan dikasih tahu kepada aku. Nah, sekarang kita beranjak lagi. Oh, harapan kita nggak cuma untuk diri kita sendiri sekarang, tapi untuk komunitas. Komunitas apa? Komunitas anak-anak Tuhan. Nah, di situ kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 25-27. Di situ dibilang begini, dengan demikian tubuh itu tidak terbagi-bagi, masing-masing anggota memperhatikan satu sama lain. Kalau satu anggota menderita, semua anggota lainnya menderita juga. Kalau satu anggota dipuji, semua anggota lainnya turut bergembira. Saudara-saudara, semuanya bersama-sama adalah tubuh Kristus, dan kalian masing-masing pula adalah anggota tubuh itu. Nah, kita ini sekarang ya, setelah kita punya individual hope, personal hope, kita sekarang dipanggil nih masuk dalam bagian komunitas. Dipanggil loh, bukan kita yang memilih, bukan kita yang memutuskan. Tuhan Yesus bilang dipanggil. Paulus berkata dipanggil. Kita bukan lagi orang yang sendiri menjalani
pertandingan atau perjuangan dalam iman kita, tapi kita ditaruh dalam suatu komunitas supaya apa? Kita saling menguatkan, kita saling encourage. Nah, di sini seperti seolah-olah dibilang begini, come as you are. Come as you are. You don't have to be someone else. Kita nggak perlu supaya aku diterima aku harus lebih holy nih, supaya aku diterima aku harus melakukan ini nih supaya aku diterima. Nah, tidak. Waktu kita masuk ke komunitas, firman Tuhan bilang begini, tubuh itu tidak terbagi-bagi, masing-masing anggota memperhatikan satu sama lain. Nah, kalau kita melihat dalam komunitas belum mempraktekkan ini, artinya ada sesuatu yang salah. Tapi kita harus punya perspektif bahwa ketika kita masuk dalam komunitas Kristen, di situ kita akan diterima dan kita harus memperhatikan satu sama lain. Nah, kalau satu anggota menderita, semua tuh menderita. Kalau satu bersukacita, semua juga bersukacita. Jangan sampai satu menderita ditinggal, kita malah bersukacita sendiri. Tidak boleh. Jadi kita harus satu orang sukacita, yang lain juga bersukacita. Haleluya. Jadi itu yang dimaksud dengan komunitas, hope for the community, harapan untuk komunitas. Kalau kita baca dalam Roma 15 ayat 5 sampai 7, di situ dibilang begini, semoga Allah yang memberikan ketabahan dan penghiburan kepada manusia menolong kalian untuk hidup dengan sehati, menuruti teladan Kristus Yesus. Dengan sehati, saudara semuanya bersama-sama dapat memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati. Dibilang dengan senang hati, seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Allah. Tuhan aja menerima kita apa adanya. Tuhan tidak menerima kita orang yang kudus dulu, tapi Tuhan menerima kita sebagai seorang yang berdosa. Ada banyak contoh perempuan sundal yang datang kepada Tuhan. Bagaimana respon Tuhan? Apakah Tuhan Yesus menghakimi? Tidak, Tuhan Yesus justru menerima dan Tuhan Yesus memberikan second chance. Nah, banyak dari kita menutup, apalagi komunitas Kristen. Nih, jangan sampai loh kita tidak mentaati apa yang Tuhan bilang. Jangan sampai loh kita tidak mencerminkan apa yang ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 25-27 atau dalam Roma 15 ayat 15-17. Jangan sampai. Kita ini adalah representasi. Jadi kita harus menerima saudara-saudara kita yang baru saja mengenal Tuhan. Jangan sampai justru kita malah menghakimi. Jangan sampai justru kita malah memojokkan mereka. Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang seperti itu. Tuhan Yesus menerima mereka apa adanya, memberikan kesempatan yang kedua. Nah, kalau kita baca dalam Amsal 27 ayat 17, di situ juga dibilang begini, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Nah, sekarang ya, kita itu bisa merasa kita itu orang yang baik. Pasti kalau kita sendirian, kalau kita berpikir dalam kepala di kepala kita, di otak kita berpikir bubble in our head, kita selalu berpikir kita ini orang yang paling baik. Kalau nggak ada orang. Tapi gimana kalau kita kemudian berinteraksi dengan orang yang susah, yang berbeda sekali dengan kita, mungkin karakternya masih dibentuk, mungkin dia masih masuk dalam persoalan dalam hidupnya, mungkin dia keras, mungkin mereka gampang tersinggung, mungkin mereka gampang mengadu, mungkin mereka suka menggosip, ya. Banyak kan, ada orang-orang yang secara tidak sadar mereka melakukan hal itu, bukan intentionally, tapi mereka memang sedang dalam proses untuk dibentuk. Nah, bagaimana? Apakah kita kemudian berpikir kayak nggak usah lah bergabung dalam komunitas Kristen karena komunitas Kristen membuat saya terluka terus-terusan. Nah, kadang disinilah kita dibentuk. Kita merasa kita orang yang paling baik. Kalau kita sendiri, ya pasti kita akan jadi orang yang baik kalau kita sendiri. Tapi kita baik atau tidak, itu terlihat ketika kita berinteraksi dengan orang, ketika kita meresponi orang memperlakukan kita tidak adil. Bagaimana respon kita? Kalau kita memang baik seperti yang kita pikirkan, maka kita juga akan memberikan outcome yang baik juga. Nah, itu alasannya kenapa kita harus ditaruh dalam satu komunitas, supaya kita diuji lagi. Nah, tidak hanya diuji, dalam komunitas kita juga dirangkul.
dirangkul, kita juga disayang, kita juga merasakan yang namanya kita di-encourage. Ada waktu-waktunya kita down, saudara-saudara seiman kita datang dan menolong kita. Itu yang dimaksud dengan komunitas. Jangan pisahkan diri kita dari komunitas, karena kalau kita jatuh, jangan jatuh sendiri. Kalau kita dalam komunitas jatuh bareng-bareng dengan yang lain. Enak kan kalau jatuh bareng-bareng. Kalau jatuh sendiri rasanya aduh sakit, harus bangun sendiri, harus cari pertolongan sendiri. Tapi kalau jatuh bareng-bareng, satu orang mengangkat, satu orang panggil ambulans, satu orang bisa membeli mungkin teh hangat di jalan, satu orang mungkin sudah pesan pizza untuk kita bisa makan setelah kita diobati. Lebih enak kan? Nah, itulah sebabnya makanya bergabung dalam komunitas Christian Hope itu juga suatu keuntungan setelah kita menerima Yesus. Nah, yang ketiga adalah hope for humanity. Nah, sekarang kalau sudah kita dilatih dalam Christian community nih, kita sudah tahu yang namanya hope for community. Nah, sekarang kita naik ke stage selanjutnya. Nah, stage yang ketiga atau level yang ketiga adalah hope for humanity. Hope for humanity, apa sih yang dimaksud dengan hope for humanity? Sejak masa perjanjian lama, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita itu sudah jelas bahwa keadilan dan kasih itu adalah karakter Allah yang kita sembah. Ayo kita sama-sama baca dalam Imamat 19 ayat 15 sampai 18. Di situ dibilang begini, kamu harus jujur bila mengadili, jangan berpihak kepada orang miskin dan jangan takut kepada orang kaya, jangan menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu, supaya kamu tidak menyebabkan kematian sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jangan dendam terhadap siapapun, bereskanlah perselisihanmu dengan siapa saja, supaya kamu tidak berdosa karena orang lain. Jangan membalas dendam dan jangan membenci orang lain, tetapi cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Good news. Bahwa prinsip dari Imamat 19 ayat 15-18 ini digunakan oleh banyak negara, especially negara-negara yang dominan orang-orang Kristen. Mereka mengaplikasikan ini dalam negara mereka. Apa yang terjadi? Hukum mereka itu bisa mengayomi orang-orang yang tidak berdaya. Nah, Allah kita Allah yang kita sembah ini, cintanya kepada humanity itu besar sampai dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, sebagai gantinya supaya kita dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu harapan for the humanity, nggak cuma satu orang, tapi sekarang semuanya nih, karena Allah kita yang seperti itu, yang adil, yang kasih, makanya kita ini nih yang sudah menjadi bagian dari komunitas anak-anak komunitas tubuh Kristus. Nah, sekarang kita bisa menjangkau keluar, kita membawa ini nih yang dimaksud dengan keadilan itu seperti apa. Di sini dibilang jangan menyebarkan fitnah, kamu harus adil, jangan sampai orang kaya dibenarkan dan padahal orang miskin ini dia tidak melakukan kesalahan, tapi karena dia miskin sudah kita tidak menitik beratkan di situ. Orang kaya justru malah dibebaskan. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Tidak menyebarkan fitnah, supaya itu juga tidak menyebabkan kematian sesamamu manusia. Jangan dendam terhadap siapapun, bereskan perselisihan dengan siapa saja, jangan membalas dendam dan jangan membenci orang lain, tetapi cintailah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Nah, good news di sini, hope for humanity adalah cinta kepada sesama, kasih kepada sesama. Nah, itu kalau kita tidak bisa mendapatkan ajaran ini dimanapun kecuali dalam firman Tuhan ini yang mengajarkan kita bahwa jangan ada perselisihan lah, jangan ada ketidakadilan dong, jangan sampai kita dendam dong. Nah, ini sifat-sifat value yang kita terapkan dalam hidup kita ini kemudian menjangkau keluar. Nah, menjadi suatu harapan yang baru bahwa masih ada orang-orang yang baik, masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan, masih ada orang-orang yang membawa perubahan. Kita ini adalah game changer loh, percaya nggak percaya, kita ini sudah dipilih Tuhan untuk menjadi game changer. Kita yang memulai kalau tidak ada yang memulai. Nah, Allah yang kita sembah tuh full of compassion. Dalam Yesaya 30 ayat 18 di situ juga dibilang begini, walaupun begitu Tuhan
walaupun begitu, Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan belas kasihannya kepadamu. Ia siap sedia untuk mengasihani kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang melakukan apa yang tepat. Berbahagialah orang yang berharap kepadanya. Salvation sekarang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi kepada Gentiles, kepada kita semua ini. Kita harus beritakan, Tuhan itu sudah tidak sabar nih, menunggu kapan nih aku bisa menunjukkan my compassion. Nah, tentunya harus diawali dengan apa? Mereka menerima salvation, mereka menerima good news. Nah, itu tugas kita untuk sekarang, kita menyebarkan good news dimanapun kita berada. Menunjukkan kepada orang-orang yang belum tahu kasih, belum merasain yang namanya dikasih itu kayak gimana sih, belum tahu yang namanya diperlakukan secara adil itu seperti apa sih. Mereka itu orang-orang yang haus, mereka adalah orang-orang yang lapar, mereka adalah orang-orang yang terhilang, mereka adalah orang-orang yang miskin. Waktu kita untuk menjangkau mereka, waktu saya bilang miskin bukan berarti miskin secara finansial, bisa juga miskin secara akhlak, miskin secara moral, miskin kasih sayang. Banyak hal yang kita bisa definisikan dalam hal miskin. Kalau kita bahas soal itu lagi, mungkin teman-teman bisa lihat lagi di sesi saya yang pertama tentang krisis. Nah, ada buah-buah dari Christian Hope. Nggak mungkin kan kalau kita sudah naik 3 level tadi terus nggak ada buah-buahnya. Nah, apa sih buah-buahnya? Buah yang pertama adalah kita mulai go make disciple. Kita keluar make disciple. 1 Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, di situ dibilang begini, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Oh, sekarang make sense. Jadi kalau apapun yang aku minta dalam namaku, itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Karena apa? Di situ dibilang begini, aku telah menempatkan kamu, aku yang menempatkan kamu, supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah. Oh, artinya semuanya ini in order nih, berdasarkan apa yang jadi kemauan Tuhan gitu, bukan kemauan kita ya. Nah, contohnya beli rumah, nggak apa-apa sih sebetulnya kalau punya keinginan beli rumah, tapi apa purpose-nya? Kita sudah tanya sama Tuhan belum? Nah, banyak orang-orang berpikir, sudahlah nggak usah tanya Tuhan, aku kan sudah gajinya bagus, aku sudah ini, aku bisa beli rumah kapan aja. Nah, apakah itu yang dimaksud? Enggak, maksudnya adalah kadang meskipun dalam beli rumah itu ada purpose yang Tuhan mau taruh. Oke, kamu beli rumah, one day kalau kamu dapat rumah, spare 1 ruangan supaya kamu bisa pakai ruangan itu untuk menjamu hamba-hamba Tuhan, atau mungkin kamu bisa pakai itu untuk menjangkau orang-orang yang mungkin punya kesulitan dan mereka tidak punya tempat tinggal. Kamu bisa memberi tumpangan. Selalu ada purpose, jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa purpose, tanpa tujuan. Nah, ada satu ayat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ini adalah esensial sebagai orang Kristen. Kita harus melakukan ini. Pergilah kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikutku, baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan ingatlah aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Nah, di sini kalau kita sudah mengalami Christian Hope, kita sudah di-fulfill, ya sekarang tugas kita apa? Pergi dong, menjangkau jiwa-jiwa, izinkan orang lain juga mengalami hal yang sama, yang seperti yang kita alami, seperti yang kita rasakan. Nah, itu yang pertama, go make disciple. Yang kedua adalah buah dari Christian Hope adalah your heart is driven by compassion, seperti Tuhan. Sekarang sudah bukan dipimpin oleh keinginan daging, tapi karena belas kasihan Tuhan dan keadilan Tuhan, itu yang menginspirasi kita untuk menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Efesus 4 ayat 32, di situ dibilang begini, dan berbelas kasihlah satu sama lain, bersikap baik, saling memaafkan sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Begitu juga dalam Kolose 3:12, di situ dibilang saudara adalah umat Allah,
Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan. Kalian harus baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan tahan menderita. Sudah jelas loh, artinya ini identitas baru kita. Kita harus baik, kita harus bersikap baik, saling memaafkan, mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni dosa satu dengan yang lain, kemudian lemah lembut, rendah hati, baik hati, dan tahan menderita. Nah, itu sudah ditulis di situ. Jadi ini jadi identitas baru kita. Jangan sampai kita keluar kita melupakan nih, jangan sampai jadi kacang lupa kulitnya. Jadi itu adalah identitas kita bawa kemana-mana. Itu seperti name badge ya, waktu kita lagi kerja itu. Ya itu something yang stick gitu. Jangan sampai itu dilepas. Nah, itu sudah menjadi identitas baru kita. Nah, yang ketiga adalah sekarang, kalau dulu kita melihat bahwa krisis itu sebagai kesulitan, sesuatu yang sudah Tuhan, hidup aku berat, sudah aku kembali aja kepada Tuhan. Sekarang kita malah melihat krisis itu sebagai suatu opportunity, suatu peluang. Kita bisa memasuki hidup seseorang, kita bisa masuk ke dalam hidup seseorang melalui krisis yang kita alami. Nah, dalam Matius 11 ayat 28-30 di situ juga dibilang begini, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah, kamu semua yang merasakan beban berat, aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar, karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu itu ringan. Nah, artinya sekarang ini kita sudah punya sumber kehidupan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita sudah konten, kita sudah dissatisfied. Nah, kita kemudian ajak nih teman-teman yang mulai lemah, mereka yang mulai overwhelmed dengan hidup mereka yang sudah lost, mereka tidak tahu untuk apa yang mereka lakukan atas hidup mereka sudah nggak ngerti. Bawa mereka datang kepadaku, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, kita sekarang melihat krisis itu sebagai opportunity, peluang. Nah, jangan sampai kita melihat teman kita yang susah malah kita ikut ngomong, kamu sih gini. Nah, bukannya terhibur, bukannya kasih jalan keluar, itu malah membuat dia semakin susah. Nah, kita lupa, seperti kacang lupa kulitnya tadi, kita lupa identitas kita. Nah, sekarang kita harus berbeda nih cara pikir kita, pola pikir kita. Waktu teman lagi susah, kita ajak, ayo berdoa sama-sama aku. Aku tahu solusi yang paling tepat untuk menjawab persoalan kamu. Nah, sudah sampai ke level itu belum? Nah, kita coba, kita mau membangun hidup kita sampai ke level itu. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat, sebelum saya mau bahas yang keempat, saya mau ajak kita baca dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Nah, di situ dibilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kita sudah tahu persoalan kita itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu adalah sesuatu yang kita bisa sampaikan ke teman-teman kita yang sedang susah. Kesusahan kamu tidak mungkin melebihi kekuatan kamu, tapi kamu perlu Allah yang bisa membawa kamu keluar melewati setiap persoalan ini. Nah, kita juga begitu kan, waktu kita mengalami masalah pencobaan dalam hidup kita, jangan sampai menjadikan itu keterbatasan untuk kita tidak bisa menjangkau orang-orang yang mengalami kesulitan. Ketika kita susah, cari orang-orang yang juga punya kesulitan yang sama supaya kita bisa berdoa sama-sama, bukannya justru malah di situ berkumpul terus kemudian komplain sama Tuhan. Nah, itu nggak betul. Nah, waktu kita susah, cari juga teman yang susah. Kenapa enggak? Kita kemudian berdoa bersama-sama bahwa dalam pergumulan, dan firman Tuhan juga bilang kok, 2-3 orang berkumpul memuliakan namaku, aku ada di situ dan aku akan menjawab setiap pergumulan. Kalau Tuhan sudah ada di situ, Tuhan juga pasti akan jawab pergumulan kita. Nah, yang keempat adalah now it's not all about you but others. Nah, setelah kita sudah melewati 3 stage tadi, buah Christian Hope adalah sekarang kita itu tidak apa yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, di situ kita mau baca dalam Filipi 2 ayat 3. Di situ dibilang begini,
Jangan ada seorang pun yang mementingkan diri atau menyombongkan dirinya sendiri, melainkan hendaklah dengan rendah hati masing-masing menganggap bahwa yang lain lebih mulia daripada dirinya sendiri. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu motivasinya karena kepentingan sendiri, karena diri kita supaya dipermuliakan. Makanya aku kasih yang seperti menarik perhatian orang, yang paling bagus. Supaya apa? Supaya aku dapat recognition. Nah, itu sama saja mementingkan diri sendiri. Sekarang kalau sudah punya Christian Hope, itu sebetulnya buahnya ini kelihatan. Nah, kalau kita belum sampai ke level ini, berarti mungkin cara pandang kita tentang Christian Hope belum betul, harus dibetulkan lagi sekarang. Nah, dalam Yohanes 13 ayat 34, di situ dibilang begini, satu perintah baru aku berikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kalian. Demikianlah kamu juga saling mengasihi. Nah, ini perintah baru. Jangan sampai kita miss out ya. Perintah baru itu adalah sekarang bukan tentang diri kita, tapi kita spread out the love of God to the people around us. Dan terutama mereka yang belum mengenal kasih dari Tuhan, itu adalah fokus utama kita. Nah, kita sudah membahas semua itu hari ini, kita diberkati. Gimana nih setelah kita membahas sejauh ini? Apakah teman-teman saudaraku sudah tahu apa sih Christian Hope itu? Apakah Christian Hope itu sebagai suatu sarana untuk melancarkan keinginan kita, mengabulkan keinginan kita? Ternyata tidak. Christian Hope itu ternyata adalah suatu kerja keras juga dalam mengolah hati kita dan motivasi kita supaya tetap benar, dan tujuannya adalah pada akhirnya buah-buah itu bisa dinikmati oleh sekeliling kita gitu. Ketika kita beriman untuk sesuatu terjadi dalam hidup kita, sebetulnya kita itu mengizinkan hidup kita itu menjadi display, kalau bisa dibilang. Orang-orang bisa melihat, oh, kuasa Tuhan. Jangankan orang mengingat, dengar nama kita aja udah jangan sampai seperti itu. Kalau orang mendengar nama kita, bagaimana caranya nih supaya kalau orang mengingat nama kita langsung yang diingat, wah, orang ini memang imannya luar biasa, dia bertahan sampai titik terakhir. Nah, kita mau membuat nama kita juga seperti itu kalau bisa, setia sama Tuhan sampai titik terakhir, sampai garis final. Karena kalau kita hidup dengan iman, kita itu menjadi saksi-saksi iman. Nah, sekarang kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 39 sampai 40, ini juga akan menutup pesan saya pada hari ini. Di situ dibilang begini, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, yang utama adalah ternyata kesempurnaan. Lebih sempurna, disempurnakan lagi sesuai maunya Tuhan. Dan kalau kita baca, ada beberapa tokoh-tokoh iman yang mereka juga sebenarnya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Contohnya Musa, dia juga tidak masuk dalam promised land. Tapi Tuhan sebenarnya mempersiapkan sesuatu yang lebih bagus ketika dia kembali kepada Bapa di surga. Dia menerima apa yang menjadi rewardnya. Dia bertahan sampai garis titik penghabisan. Nah, saya juga rindu untuk mengajak kita seperti itu. Apa yang ada di dunia ini sementara. Kita mau kembali lagi fokus dan turn our eyes back to Jesus. Nah, saat ini saya mau berdoa untuk dua kategori orang. Yang pertama adalah buat teman-teman yang merasa bahwa ini suatu call out untuk kembali kepada Tuhan. Ini mungkin selama ini perspektif teman-teman tentang Christian Hope itu sempat berbeda. Nah, saat ini merasa bahwa oh, this is the second chance untuk saya mengubah lagi nih, meneliti lagi nih hati saya, apakah Christian Hope saya ini sesuai keinginan Tuhan, atau saya lebih fokus tentang harapan-harapan yang sifatnya dunia, kedagingan. Nah, kita mau sama-sama berdoa. Saya mau undang teman-teman dengan iman berdoa bersama-sama dengan saya. Saya mau mungkin boleh tumpang tangan
di on your chest, dan kita boleh mengundang Tuhan untuk hadir kedua kalinya dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang setia, Kau senantiasa ada bersama dengan kami sampai detik ini. Bahkan ketika kami berdoa ini bukan merupakan suatu kebetulan, tapi Tuhan sedang berbicara dalam hati kami Tuhan. Saat ini aku berdoa buat sahabat-sahabatku, my brothers and sisters in Christ, yang mereka merasa bahwa mereka sudah diberi panggilan tapi mereka mengeraskan hati. Mungkin mereka merasa bahwa apa yang persoalan mereka miliki terlalu besar, dan kemudian mereka meninggalkan Tuhan, dan kemudian mereka mengejar apa yang fleshly desire, apa yang menurut mereka itu paling benar. Saat ini aku berdoa, Tuhan, berikan kesempatan yang kedua lagi Tuhan, Kau masuk lagi dalam hidupnya, Roh Kudus berbicara dalam hatinya, supaya Tuhan saat ini, momen ini, detik ini merupakan awal yang baru, lembaran yang baru. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, dan biarlah Tuhan yang berbicara dalam setiap hati mereka. Tuhan, mereka menemukan visi yang baru lagi Tuhan, mereka memulai sesuatu yang baru. Kau sudah mengampuni segala dosa-dosa mereka dan melayakan mereka untuk sekarang mengejar apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Saat ini saya juga mau berdoa untuk teman-teman yang belum tahu siapa Tuhan Yesus itu. Saya sudah berbicara beberapa kali tentang Tuhan Yesus, dan mungkin teman-teman bilang, siapa sih Tuhan Yesus itu? Kok terkenal banget? Nah, sekarang saya mau undang, apakah teman-teman mau hidupnya diubahkan? Apakah teman-teman mau saat ini, apapun stage teman-teman, saya nggak tahu secara pribadi, tapi mungkin teman-teman mengalami addiction, mungkin teman-teman mengalami depression, mungkin teman-teman juga mengalami anxiety, mungkin teman-teman mengalami persoalan yang rasa-rasanya tidak ada jalan keluar. Saya mau ajak saya mau undang teman-teman untuk invite Tuhan Yesus. Ajak Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu dan melihat apa yang Dia akan kerjakan dalam hidupmu. Maukah engkau menerima purpose yang baru dalam hidupmu? Maukah engkau melihat Tuhan Yesus merapikan hidupmu saat ini? Sekarang buka hatimu, saya mau undang sama-sama untuk berdoa. Kalau ini di public space dan teman-teman merasa malu untuk taruh tangan di dada, just do it on your personal space, on your personal conviction, bahwa Tuhan, aku mau mengundang Kau masuk. Saat ini doa dalam hatimu dan ikuti. Tuhan Yesus, aku bersyukur, aku belum tahu Engkau secara detail, aku belum kenal Engkau lebih jauh, tapi saat ini aku mau Engkau masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan, aku tahu hidupku berantakan. Tuhan, aku tahu aku melakukan banyak kesalahan, tapi aku mau diubahkan. Aku mau memperbaiki hidup aku, dan aku tidak bisa melakukannya sendiri tanpa Engkau masuk dalam hidup aku. Masuk Tuhan dalam hidup aku. Kepemilikan dari hidupku adalah milik-Mu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur atas hidupku yang baru. Haleluya. Amin. Well, congratulations. Buat teman-teman yang baru menerima Yesus, atau teman-teman yang baru take up this chance untuk kembali lagi sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Christian Hope itu harus menjadi identitas dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. God bless you all.